94,7 UFM. Kita sampai di bagian akhir untuk obrolan kita. Dan sebelum kita tutup, masih ada lagi yang harus kita gali lagi tentang family business ini ya. Tadi kan bisnisnya adalah mereka punya yang namanya sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan rencananya pinginnya sampai ke university. Kita juga pengen tahu nih kurikulum seperti apa yang ditekankan di bisnis keluarga ini. Dan mungkin Pak Teddy bisa langsung. Terima kasih. Situasi kondisi pembelajaran di negara kita adalah sangat menekankan what to learn, apa yang harus dipelajari. Contoh, SMA itu 14 mata pelajaran, nah semua itu harus dipelajari. Padahal setiap anak unik dan diferensial, setiap anak mempunyai dominasi otak kanan atau otak kiri. Nah kalau dia otak kiri, mungkin dia lebih senang belajar IPA. Nah tapi kalau dia otak kanan, dia senang IPS. Nah untuk itu kita salah kalau memaksakan harus mempelajari begitu banyak pelajaran. Itulah menimbulkan anak-anak jadi menderita dan bosan. Nah kalau anak sudah menderita dan bosan, maka belajar itu menjadi suatu keharusan, bukan suatu kesenangan. Padahal belajar itu harus dinikmati. Nah untuk menikmati itu dia harus sesuai dengan talenta. Nah maka kami di sekolah menyiapkan fingerprint test untuk menggolongkan bahwa setiap siswa itu mempunyai 5, setiap orang itu mempunyai 5 jenis ya. Kita menemukan 5 jenis penggolongan bakat. Jadi dasar bakat itulah kita mulai berolah dia cocok belajar apa, kemampuan sampai di mana. Nah disitulah kita memperkenalkan how to learn. Nah how to learn ini jembatannya ada mind mapping. Nah dengan mind mapping anak dibebaskan menghafal, tapi anak diminta untuk pembelajaran bermakna. Nah pembelajaran itu bisa diasosiasikan dengan kata-kata, dengan lagu maupun dengan gambar. Nah itu namanya mind mapping. Sehingga anak-anak ini mind mapping itu ada terobosan anak dibebaskan untuk menyontek. Nah karena menyontek itu budaya yang dari dulu sampai sekarang tidak ada henti-hentinya dan tidak pernah selesai. Udah alami ya. Ya karena apa? Ya dibilang salah juga enggak, karena kemampuan otak kiri itu kan short term memory. Nah kita jarang mengoptimalkan otak kanan, di mana otak kanan itu long term memory. Nah long term memory itu cocok belajar mind mapping. Nah dengan mind mapping itu maka dia tidak ingat teksnya, tapi dia ingat globalnya. Nanti dengan global itu dia menghadirkan gambar-gambar, kata-kata sandi. Nah cukup dengan kata gambar dan kata sandi itu untuk menjawab soal ujian. Dengan demikian menghilangkan nyontek itu. Itu salah yang paling sudah kita uji coba. Bahkan saya membolehkan siswa itu menyontek asal pakai mind mapping. Karena mind mapping itu karya pribadi yang tidak bisa ditiru oleh temannya. Karena itu penuh dengan kata-kata sandi dan gambarnya juga masing-masing. Nah sehingga ini hanya membantu dia memanggil kembali long term memorinya. Nah dengan demikian ujian bukan masalah, ujian tidak perlu lagi tegang karena mereka sudah menyimpan di long term memory. Oke, itu dari awal buka sekolah memang sudah diterapkan yang namanya mind mapping itu. Ini baru 10 tahun ini. 10 tahun ya. Tapi kalau untuk finger testnya baru 3 tahun. Fingerprint baru 3 tahun. Ilmu ini baru ditemukan 3 tahun belakang ini. Oke, jadi fingerprint itu berarti membantu lebih memudahkan para orang tua untuk 10 tahun ke depan anaknya kira-kira akan jadi seperti apa bakat talenta. Apakah dia 5 itu terdiri yang pertama tipe yang fisiknya kuat. Yang kedua yang disebut jempol tadi. Nah sekarang yang telunjuk ini itu lebih kepada thinking, berpikir. Maka dia diberi cara berpikir yang baik. Nah rata-rata anak thinking ini ranking. Nah, karena
dia memang diberi Tuhan kemampuan berpikir, logika, dan matematika. Yang ketiga, anak insting. Insting itu lebih ke serba bisa, apapun bisa, ya. Yang keempat, nah ini anak saya si Sera termasuk yang keempat. Saya yang ketiga Pak, kebetulan Pak. Saya yang ketiga. Jadi manis ini. Nah, maka dia selalu inovatif, selalu banyak imajinatif yang tinggi. Untuk itu orang ini beda dengan ibunya insting, serba bisa, apapun bisa. Nah, terakhir kita mengenal yang kelingking adalah feeling. Feeling ini dikaluniai punya otak linguistik yang baik. Nah, linguistik yang baik itu mampu menyimpan vocabulary, kata-kata yang baik, sehingga dia mampu berbicara panjang lebar tanpa baca teks. Penyiar tuh. Penyiar tuh, kelingking ya. Damai. Jadi itu kalau untuk penggunaan fingernya sendiri itu semenjak usia berapa? Dari di sekolah kita itu mulai daftar masuk kita sudah termasuk registrasi dan langsung fingerprint itu. Itu dari TK. Sebelum ada salam 2 jari, Bu. 5 Bo nih tuh si high five di fingerprint. Pantes keren soalnya. Tapi kalau ngomongin, ada yang bilang katanya pintar dan cerdas itu berbeda. Oh ya, betul. Dalam diri anak cerdas ada pinternya. Tapi di dalam diri anak pinter belum tentu ada cerdasnya. Belum tentu ada cerdasnya. Nah, pinter itu jadi ranking. Tapi cerdas itu meliputi intelligence quotient, emotional quotient, itu sudah masuk di dalamnya. Jadi artinya intrapersonalnya baik, interpersonalnya pun baik. Oke. Jadi tidak untuk self ya dirinya, tapi untuk orang lain juga. Bukos, ada pertanyaan? Saya sih mau nanya satu saja. Ini nih banyak bisnis keluarga ini ternyata tidak lepas dari dukungan suami ya. Tadi saya cerita-cerita sama Bunda Evi, ternyata Pak Teddy ini mulai kuliah psikologinya itu sesudah mau masuk ke sekolah ya, gitu. Nah, boleh cerita Pak Teddy apa yang melandasi Bapak ingin terjun langsung ke sekolah tersebut? Ya, awalnya saya berprofesi di bidang perkapalan. Nah, saya adalah kepala cabang perusahaan pelayaran di Tanjung Priok, ya. Jadi lama kelamaan setelah sekolah membesar dan guru sudah ratusan, saya tidak mau harus punya waktu. Nah, untuk mengatasi ini saya juga harus bukan alih profesi sih, tapi menambah kompetensi, yaitu dengan artinya bagi saya hidup ini tidak cukup dengan selembar ijazah, tapi kalau bisa beberapa lembar ijazah, beberapa bidang studi. Nah, makin banyak, makin berkompetenlah kita menghadapi masalah. Karena masalahnya mulai kompleks dan saya terus harus profesional. Karena bagaimanapun saya nanti akan menjadi training for trainer para guru. Nah, kalau saya tidak punya ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan yang saya geluti, ya akan sulit untuk memimpin dan mengembangkan untuk 10 tahun 20 tahun akan datang. Inilah dasarnya demikian. Mau satu pertanyaan lagi nih, ini kan bisnis sudah lama berarti ya, sudah lama sekali. Tadi diceritakan kayaknya manis gitu ya, bagus banget dari yang villa kemudian jadi ratusan guru tadi itu cerita. Tolong dong cerita, ada nggak sih kisah pahitnya gitu? Atau mungkin Bunda Evi cerita sambil nangis, ternyata ya capek juga gitu misalnya. Dan apa ya dukungan seperti apa yang diberikan oleh Bapak sebagai suami? Ya betul, jadi satu kata, istiqomah. Tapi kalau kita tidak punya istilah istiqomah, kita akan lelah. Karena di pendidikan itu kan sangat kuat, sangat tinggi humanisme. Tapi kalau di bisnis kan lebih condong ke time is money ya. Jadi kita kejar target. Tapi kalau di pendidikan itu target target, tapi kan di sini time is money itu tidak begitu kentara, humanisme yang harus tinggi. Nah, kecapean ini tentu saja melahirkan kepuasan.
tapi capaian itu juga dapat hujatan, salah paham. Nah itu sering kita alami, tapi kita terimalah bahwa itu konsekuensi logis suatu profesi. Memang dalam dunia pelayanan publik tidak bisa kita memuaskan semua orang. Betul. Nah itu harus kita terima dengan dari tadi istiqomah tadi. Oke. Kedua calon presiden juga katanya mereka menekankan bahwa gaji guru harus naik. Terus kalau misalnya Pak Teddy sendiri di bagian persekolahan gini, terus gaji guru naik itu nggak apa-apa, nggak masalah. Harusnya begitu, karena selama ini guru itu kan agak minder ya dibandingkan profesi lainnya. Nah, padahal sekarang pemerintah sudah membuka dengan adanya sertifikasi kompetensi. Ini harus mensejajarkan bahwa guru adalah profesi, guru sama dengan profesi yang lain. Oleh karena itu guru layak menerima sesuai dengan profesinya. Oke. Ada masukan apa mungkin dari Bu Evi atau buat yang lagi dengerin sekarang, You Lovers yang lagi dengerin? Ya, memang usaha yang tadi Ibu Kos bilang tadi nggak manis selalu ya. Waktu pertama kali bikin sekolah muridnya 50, 75 gitu, itu gaji guru masih utang-utang itu kadang-kadang. Jadi minjem orang tua. Minjem orang tua. Bu, kurang nih buat gaji, pinjem dulu gitu. Ada waktu itu. Karena kita kan nggak ada penanam saham kita sendiri. Jadi sedapat mungkin guru jangan sampai gajinya telat atau kurang atau apa. Pokoknya prioritas utama itu. Nah, mereka yang belum tahu ya suka dukanya salah satunya soal gaji itu dulu pertama kali ya, tapi bisa tertangani. Setelah itu sarana prasarana, kan makin kesini sekolah-sekolah yang baru mulai timbul. Nah itu kadang-kadang juga ya maklum lah kalau baju kita udah lama beda sama baju baru. Nah itu juga kadang-kadang jadi permasalahan buat kita, tapi kita tetap komit mutu yang nomor pertama, tapi mutu juga tidak bisa lepas dari sarana prasarana. Itu suka dukanya. Nah terus yang utama sih sebetulnya pelayanan kita ya, bagaimana wali murid sama siswa itu puas, itu dulu aja. Jadi soal nanti di dalamnya ya dapur kita lah gitu. Banyak sih yang dukanya sedikit dibandingkan sukanya. Jadi memang diminimalis dukanya aja lah gitu. Kalau kita membesarkan dukanya ya nggak akan bahagia. Ya, betul, setuju. Sederhana ya. Kayak gitu hidup itu gitu kan. Kalau dari Sierra, ada masukan-masukan apa buat You Lovers yang lagi dengerin sekarang? Untuk family business ya. Untuk family business. Ya untuk family business kalau saya dari sisi anak ya, belajar banyak dari orang tua sih ya, kerja keras mereka, terus dari pengorbanan yang udah mereka buat juga gitu. Jadi saya belajar banyak, bahkan sampai sekarang saya punya usaha pun ya, saya banyak konsultasi juga sama mereka gitu. Saya butuh juga motivasi dari mereka, ternyata bikin sekolah tuh nggak gampang juga ya gitu. Seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Mungkin seperti tadi yang sempat mami saya sempat mention, dulu memang investornya mereka sendiri. Kalau sekarang banyak sekolah internasional mungkin berdiri itu investornya tidak hanya satu tapi bisa banyak orang gitu. Sedangkan kita namanya family business ya hanya family aja yang kontribusi kan. Jadi dari situ ya saya belajar lah bahwa yang namanya usaha kita butuh kerja keras juga, kita butuh motivasi juga, kita butuh ya kerja bersama lah as a family gitu. Oke. Luar biasa. Ibu Kos, bagaimana kesimpulannya? terpana. Ada yang bisa ditarik dari pelajaran untuk hari ini? Iya, intinya Syera tadi terakhir bilang bahwa ya kita bekerja sama ya seperti halnya kita keluarga gitu. Ini menarik ya karena tadi pagi di komunitas ibu-ibu dan bisnis itu ada yang nanya, Teh gimana sih cara pembagian job ketika orang-orang yang bekerja di perusahaan kita itu adalah keluarga gitu. Itu pasti kadang-kadang kita banyak gak enaknya ketika kita mau bagi tugas
lu jadi sales ya, lu jadi keuangan ya, lu jadi apa, itu nggak enak banget. Dan saya bilang bahwa saya membangun bisnis itu hanya berdua dengan suami, dan itu kita sudah deal-dealan dan pahit-pahitan dari awal bahwa saya bagian marketing, ayah bagian keuangan. Kalau misalnya kita butuh dana untuk perusahaan, ayah yang nyari ke bank gitu. Tapi kalau misalnya kita yang omset untuk mencapai omset, itu bagian saya gitu. Jadi itu sudah emang benar, ketika kita membangun bisnis mau nggak mau ini family business, maka yang harus benar-benar konsen di situ adalah ya keluarga kita gitu. Dan memang harus ada jobnya. Kalau Bunda Evi tadi, saya bagian luar nih gitu. Kalau Pak Teddy tadi, saya bagian dalam gitu. Jadi udah jelas jobnya, nggak kecampur gitu. Dan itu mungkin yang menurut saya membuat bisnis atau family business dari Michera ini terus menguat. Saya pikir nanti dia pun akan mewariskan kepada anak-anaknya. Jadi udah generasi ketiga tuh ya gitu. Mudah-mudahan ya, kita doakan saja. Amin. Karena saya juga sangat konsen di dunia pendidikan. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan sekolah perempuan. Cie, gaya banget. Sekolah perempuan udah ada ya di Bandung ya? Iya, itu saya baru dirikan Agustus lalu 2013. Sekolah perempuan khusus untuk ibu rumah tangga. Terus Bu Evi bilang, itu ide saya. FM 94,7